informasi pertama yaitu pemasangan tenda darurat di RSD Balung. Di tengah pemberlakuan kebijakan PPKM darurat, angka kenaikan kasus COVID-19 di Jember mengalami kenaikan. Sehingga banyak rumah sakit yang kekurangan tempat untuk merawat pasien rujukan COVID-19. Salah satunya adalah Rumah Sakit Daerah Balung. Perkembangan penambahan ruang layanan di RSD Balung dalam rangka antisipasi peningkatan pasien COVID-19 yang terpaksa harus memasang tenda tambahan di RSD Balung. Dan untuk memperjelas informasi tersebut, saya akan mencoba untuk menghubungi Dr. Gigi Citrawati selaku PLT Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik RSD Balung. Dan pemirsa, saya sedang mencoba untuk terhubung dengan Dr. Gigi Citrawati selaku PLT Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik Rumah Sakit Daerah Balung. Halo, selamat siang. Selamat siang Bu Citra. Ya, betul. Baik Bu Citra, bisa diinformasikan mengenai adanya pemasangan tenda darurat di RSD Balung, Bu? Oh, baik. Jadi tujuan kami untuk ada penambahan tenda darurat yang mendapat bantuan dari BPBD Iya. adalah utamanya untuk mengantisipasi lonjakan COVID-19. Betul. Nah, pemanfaatannya untuk saat ini adalah untuk menambah area airborne di IGD supaya tidak ada penumpukan pasien dengan COVID bercampur dengan pasien non-COVID sehingga akan mengganggu keamanan dari pasien non-COVID dan tenaga kesehatan kami di IGD. Itu. Baik. Lalu untuk upaya-upaya Bu, antisipasi dari pihak Rumah Sakit Balung sendiri terhadap kenaikan jumlah kasus COVID-19 di Jember ini seperti apa? Tentunya ada upaya-upaya yang dilakukan oleh Rumah Sakit Balung, yaitu dengan menambah jumlah TT yang awalnya sebanyak 33 tempat tidur atau TT ya. Ya. Harapannya bisa menjadi 65 tempat tidur atau ini sebesar 40% dari jumlah TT keseluruhan di Rumah Sakit Balung. Tentunya ada penataan tempat ya, jadi ya, betul. Akan ada merger dari ruang non-COVID, merger dengan ruang isolasi COVID. Menata SDM-nya juga, itu yang akan kami persiapkan. Baik. Selain tentunya juga supporting obat-obatan, oksigen, itu kita lakukan upaya-upaya untuk mendapatkan bantuan sebagai persiapan untuk mengantisipasi ini. Lalu Bu Citra, untuk penanganan pasien non-COVID atau pasien dengan yang membutuhkan penanganan medis lainnya bagaimana Bu? Apakah nantinya akan terganggu dengan adanya penambahan mengenai antisipasi lonjakan pasien COVID-19 di RSD Balung sendiri? Ya, jadi tentunya pasti ada penurunan ya. Tetap kami melayani untuk pasien yang non-COVID di area hijau. Kemudian untuk yang COVID di area merah. Tetap kami melayani karena masyarakat tentunya juga membutuhkan pelayanan selain untuk yang COVID. Lalu untuk persiapan terhadap tenaga medis Bu yang akan dilakukan oleh RSD Balung sendiri seperti apa untuk mengantisipasi adanya lonjakan pasien COVID-19? Ya, akhirnya penataan kami adalah memobilisasi tenaga kesehatan khususnya perawat yang harus bisa mobile dari masing-masing ruangan. Dari ruangan ke ruangan ini perpindahannya ya cukup ini juga cukup perlu ini waktu dan perlu tenaga, perlu pemikiran untuk memobilisasi tenaga ini. Ada pastinya. Kami menyiapkan tenaga untuk tetap bisa melayani di COVID dan non-COVID. Baik. Lalu kendala-kendala Bu Citra, kendala-kendala yang dialami oleh RSD Balung dalam langkah antisipasi adanya lonjakan pasien COVID di RSD Balung sendiri seperti apa?
Kendalanya lumayan ada beberapa ya, jadi Iya, kekurangan tenaga yang pasti. Tenaga kesehatan kami sudah cukup banyak yang mulai mengalami kelelahan ya, ada yang tumbang, itu. Sehingga kami juga sangat, sekali membutuhkan tenaga yang, tambahan. betul. Itu yang kami perlukan. Kemudian ketersediaan oksigen. Ketersediaan oksigen ini sehingga kami jangan sampai menolak pasien karena keterbatasan oksigen yang kami gunakan untuk yang sedang dirawat itu. Baik. Kemudian juga untuk, tentunya support Iya, vitamin untuk tenaga kami, tenaga kesehatan kami, kemudian juga, eee, bahan habis pakai, terutama seperti apa itu, eee, hazmat, nah seperti itu. Obat-obatan yang juga sudah mulai langka. Nah ini yang perlu perlu dipikirkan bersama. betul. Lalu upaya yang dilakukan oleh rumah sakit RSD Balung sendiri untuk Mhm. menghadapi kendala-kendala yang sudah tadi disebutkan apa saja, Bu Citra? Kami sedang berupaya untuk memohon bantuan kepada pemerintah kabupaten, nggih, barangkali ada bantuan dengan anggaran BTT, itu kami sedang ajukan itu. Kemudian untuk obat-obatannya kami juga sedang mengajukan ke provinsi untuk, Betul? obat-obat yang langka, ini juga kami ajukan ke sana. Untuk oksigen sepertinya juga sudah diakomodir oleh, Pemkab Iya? bersama kepolisian dan pihak penyedia itu. Baik. Terakhir Bu Citra, selaku Nggih, PLT Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik dari RSD Balung, himbauan yang bisa iya. disampaikan oleh Ibu Citra kepada masyarakat mengenai adanya penerapan PPKM darurat se-Jawa Bali ini sendiri apa? Iya, tentunya, berharap agar masyarakat, semakin meningkatkan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan 6M, Betul. kemudian patuh dengan PPKM yang tujuannya tentu hanya untuk melindungi diri, Iya, keluarga khususnya, dan akhirnya akan melindungi masyarakat Jember pada umumnya, gitu. Kemudian juga, berharap masyarakat yang mendapatkan pelayanan di RSD Balung ketika ada kematian keluarga iya. untuk bisa menerima dengan ikhlas, dilakukan prosedur pemakaman dengan prokes itu. Sehingga tidak terjadi perebutan jenazah atau yang Betul, lain-lainnya itu. Itu yang yang diharapkan baik. sampaikan. Terima kasih Bu Citra atas informasi yang dibagikan secara langsung pada siang hari ini. Kita sama-sama berharap Sama-sama. semoga kedepannya semua orang bisa ikut membantu dalam melaksanakan penerapan PPKM darurat di Jember khususnya. Amin Amin. amin. Baik, Iya, salam sehat selalu Bu terima kasih. Citra. Salam sehat. Baik, selamat siang dan Selamat selamat siang.